Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku yaitu Sobat Digital. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sedikit pemaparan materi tentang salah satu tentang teknologi ya, yaitu tentang e-commerce. Nah, di mana e-commerce ini lagi marak-maraknya pada saat ini. Nah, teman-teman pada tahu belum apa itu e-commerce? Kalau yang udah tahu, boleh ketikkan di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman ketahui nih, e-commerce itu merupakan perniagaan elektronik yang mana semua transaksi dilakukan melalui media perantara internet. Nah, jadi bentuk-bentuk transaksinya itu ada pengiriman barang, transaksi pembelian dan penjualan secara online, kemudian payment gateway, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi semua transaksinya itu dilakukan secara internet atau online. Kemudian, apakah e-commerce itu penting atau diperlukan untuk pada saat sekarang ini? Tentu diperlukan, karena mengingat saat ini itu lagi pandemi ya teman-teman semua. Sekarang itu lagi pandemi, dimana untuk keluar itu dibatasi. Nah, jadi untuk berpergian kemana-mana pun itu sangat sulit. Nah, jadi untuk mempermudah itu semua, itu muncullah yang namanya e-commerce ini. Nah, jadi kita bisa bertransaksi secara online. Nah, misalnya nih teman-teman pengen berbelanja ke mall. Nah, tapi kan karena sekarang kan kalau misalnya kita ke mall itu kan dibatasi ya orangnya. Nah, jadi dengan adanya e-commerce ini kita nggak perlu ke mall, kita bisa berbelanja secara online. Dari rumah pun kita bisa berbelanja 24 jam pula. Nah, ini sangat menguntungkan untuk kita semua terutama. Nah, kemudian e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, untuk saat ini e-commerce yang ada di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Nah, mulai dari pengiriman barang, perdagangan secara online, kemudian payment gateway, kemudian juga transaksi di bidang kesehatan dan juga pendidikan tentunya. Kalau di bidang kesehatan misalnya kita misalnya nih mau ke rumah sakit tapi jamnya udah tutup misalnya gitu, tapi kita lagi perlu-perlunya untuk konsultasi misalnya. Nah, kita bisa berkonsultasi melalui platform e-commerce, salah satunya yaitu Halodoc. Nah, jadi melalui Halodoc itu kita bisa berkonsultasi, kita tinggal cari dokternya, tinggal kita chatkan apa keluhan kita. Kita tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Nah, bahkan untuk berobat pun itu bisa melalui internet dari rumah tentunya, dan 24 jam. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh apa yang dibawa dari e-commerce yang ada di Indonesia ini? Nah, tentunya pengaruhnya itu sangat berpengaruh lah terhadap masyarakat Indonesia. Terutama itu sangat memudahkan sekali untuk yang jarak antara misalnya ini perdesaan misalnya ya. Di perdesaan itu kan bahkan jarang ada mall atau klinik-klinik pun jauh misalnya seperti itu. Bahkan kita yang ada di kota sekalipun terkendala misalnya kita mau berobat misalnya karena antreannya panjang bisa jadi. Kemudian misalnya kita mau berbelanja tapi yang kita cari itu nggak dapet. Nah, di sini juga pengaruh yang dibawa oleh e-commerce ini. Nah, jadi itu bisa lah memudahkan kita khususnya itu untuk bertransaksi lah secara online seperti itu. Nah, kemudian pengaruh dari e-commerce sendiri khususnya bagi pemerintah Indonesia yaitu menambah pemasukan. Nah, menambah pemasukan dari negara kita sendiri. Nah, pemasukannya dari mana? Nah, kita kan mengimpor produk luar negeri, brand-brand luar negeri. Nah, itu kita masukkan ke dalam platform e-commerce kita.
Nah, itu bisa menambah valuta asing kita. Nah, dari situ termasuk salah satu pendapatan valuta asing dari negara kita. Nah, kemudian dampak dari e-commerce sendiri yaitu berpindahnya transaksi belanja dari offline ke online. Nah, ini sudah sangat pasti ya teman-teman ya, karena namanya aja e-commerce. Nah, elektronik, perniagaan elektronik. Nah, jadi segala transaksi itu dilakukan secara online melalui perantara internet. Kemudian dampak dari e-commerce sendiri yaitu semakin mudah dan murahnya produk impor di Indonesia khususnya, karena dibandingkan kita dengan membeli barang impor langsung di toko, itu jauh lebih murah jika kita membeli produk impor di e-commerce, karena lebih murah dari di toko langsung gitu. Nah, maka banyak juga masyarakat Indonesia kalangan menengah ke atas itu lebih tertarik untuk berbelanja brand-brand terkenal impor itu melalui e-commerce. Nah, kemudian e-commerce itu merupakan si serba. Nah, bukan tuh serba 8.000 ya teman-teman ya. Serba di sini maksudnya itu si toko serba ada. Nah, jadi e-commerce ini menyediakan banyak sekali itu produk-produk, bahkan mulai dari alat-alat rumah tangga, kesehatan, untuk pendidikan dan lain-lain sebagainya. Jadi di semua platform e-commerce itu lengkap teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau cari apa aja di situ ada. Cukup scroll platform e-commerce-nya, teman-teman cari produk yang teman-teman inginkan, teman-teman langsung bisa mendapatkannya. Sementara nih kalau misalnya kita berbelanja secara offline, otomatis kita harus mendatangi tokonya tersendiri. Kalau kita mau membeli sapu misalnya, kita harus mendatangi toko alat rumah tangga. Kalau misalnya kita mau membeli baju, kita harus mendatangi toko baju. Nah, jadi sedangkan di e-commerce ini semua serba ada. Tinggal cari barangnya apa, tinggal kita pesan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu batasan dan kegiatan e-commerce. Nah, jadi kegiatan e-commerce ini punya batasan tersendiri teman-teman. Itu bisa kita lihat melalui dua cara, yaitu secara teknis dan yang kedua secara non teknis. Nah, secara teknisnya apa? Secara teknisnya yaitu belum adanya standarisasi keamanan transaksi. Nah, jadi di sini bisa terjadi sewaktu-waktu penipuan ya teman-teman ya, karena masih belum adanya standarisasi keamanannya. Kemudian yang kedua, kurangnya bandwidth untuk koneksi. Maaf ya teman-teman ya, bandwidth untuk koneksi. Nah, jadi bandwidth ini kan merupakan arus lalu lintas dari transfer data ya teman-teman. Sementara yang memakai platform e-commerce itu seluruh Indonesia yang memakai. Bayangkan dong betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang memakai itu, sementara arus lalu lintas transfer datanya itu kurang. Nah, di situ yang menyebabkan misalnya nih ketika teman-teman lagi login platform e-commerce itu ngebug atau lelet. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mahalnya biaya akses. Nah, jadi biaya akses untuk platform e-commerce itu sangat mahal teman-teman. Nah, yang keempat, infrastrukturnya dan kompatibilitas perangkatnya. Nah, di sini maksudnya itu infrastrukturnya itu masih terbatas. Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi itu harus semakin diupdate agar tidak ketinggalan zaman ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima yaitu tool pengembang e-commerce. Nah, jadi tool pengembang e-commerce ini juga harus selalu diupdate agar tidak terjadi batasan-batasan untuk kegiatannya. Kemudian batasan yang kedua yaitu batasan secara non teknis. Nah, apa-apa aja batasan secara non teknis? Yang pertama yaitu persepsi bahwa e-commerce ini tidak aman. Nah, sama seperti batasan secara teknis tadi, yaitu banyak masyarakat Indonesia yang berpersepsi bahwasanya e-commerce ini nggak aman karena banyak sekali kasus penipuan. Nah, itu salah satunya.
Kemudian yang kedua yaitu legal issues yang belum pasti. Maksudnya ini banyak berita-berita yang tidak jelas hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang mekanisme e-commerce berpengaruh kepada operasional. Nah, jadi kita harus mengetahui mekanisme e-commerce yang benar itu seperti apa agar tidak terjadi kesalahan teknis. Nah, tidak terjadi kesalahan yang berpengaruh kepada operasi dari platform e-commerce-nya sendiri. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai keuntungan e-commerce. Nah, jadi keuntungan e-commerce itu bisa dilihat dari dua pihak ya teman-teman ya, yaitu dari pihak konsumen, pihak pengelola bisnis. Nah, jadi kalau bagi pihak konsumen itu keuntungannya itu kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja. Yang jelas ya teman-teman ya, karena kita bisa berbelanja dari rumah dan selama 24 jam. Kemudian informasi yang kita dapatkan itu lebih lengkap, cepat dan mudah. Dan berbeda, jadi tidak perlu berpindah-pindah tempat seperti kita berbelanja di toko secara langsung gitu. Kemudian harganya jauh lebih murah dan pilihan barang atau produknya itu banyak. Nah, kemudian apa saja keuntungan yang dirasakan oleh pihak pengelola bisnis? Keuntungannya itu meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Kemudian pengurangan sejumlah biaya secara efektif, contohnya yaitu biaya pemasaran. Nah, jadi pihak manajemen itu merasakan yang namanya pengurangan biaya, yang mana yang harusnya ada biaya promosi, misalnya cetak banner atau cetak brosur. Tapi karena melalui e-commerce itu tidak perlu memerlukan namanya biaya promosi, cukup membuat iklan dan menyebar pamflet atau brosur secara online di media sosial sudah bisa melakukan yang namanya promosi, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Kemudian tool yang bagus untuk membangun relasi dengan customer. Nah, jadi kita mau membangun kepercayaan customer itu bisa melalui chat ya teman-teman ya, chat melalui di platform e-commerce sendiri. Nah, jadi di platform e-commerce itu juga ada tool untuk kita berkomunikasi dengan customernya. Kemudian yang keempat yaitu bisa memberikan tawaran dan program yang banyak dan fleksibel. Sudah jelas ya teman-teman ya, di platform e-commerce itu banyak sekali tool atau program-program yang bisa dimanfaatkan untuk kelancaran dari promosi atau pengembangan dari produk-produk di toko kita. Kemudian yang terakhir yaitu menjangkau pelanggan lebih besar. Nah, ini juga sudah pasti ya teman-teman ya, karena kita bandingkan dari secara online, misalnya kita membuka toko di kota A yang hanya bisa membeli itu di masyarakat di kota A, sementara kota B, kota C tidak bisa menjangkau toko kita karena jaraknya jauh. Nah, sementara di e-commerce atau perniagaan elektronik itu bisa mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya Shopee kan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi otomatis customer kita itu atau pelanggan kita itu lebih banyak dibandingkan kita berniaga secara offline. Nah, kemudian ada keuntungan e-commerce dirasakan oleh pihak yang namanya pihak sosial masyarakat. Nah, ini untuk pihak eksternalnya teman-teman ya. Yang dua tadi itu pihak internal, sementara yang sosial masyarakat ini pihak eksternalnya. Nah, apa yang dirasakan oleh pihak sosial masyarakat ini? Dirasakannya itu bisa bekerja dari rumah, yaitu untuk menghindari kemacetan juga. Kemudian memfasilitasi layanan publik, itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan tentunya kita bisa membeli buku atau kita bisa belajar secara online. Nah,
Kemudian kalau di bidang kesehatan kita bisa berkonsultasi secara online melalui platform-platformnya. Tidak perlu lagi ke klinik atau ke puskesmas misalnya. Kemudian mendapatkan akses yang lebih besar, ini sudah pasti. Kemudian masyarakat yang kurang mampu mendapatkan manfaat, yaitu harganya semakin murah dan beragam. Nah, jika dibandingkan dengan kita berbelanja di toko dengan berbelanja online, tentu jauh lebih murah dari berbelanja online. Nah, makanya ini memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja namun terkendala biaya seandainya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai mesin kewirausahaan. Nah, ibu-ibu rumah tangga pun itu bisa membuka bisnis itu di platform e-commerce dan mereka bisa berwirausaha di rumah. Nah, jadi tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Bekerja dari rumah bisa membuka bisnis. Sangat menguntungkan bagi kita semua. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu resiko dari e-commerce. Nah, resiko dari e-commerce sendiri itu dirasakan oleh dua pihak. Pihak yang pertama yaitu pihak pembeli atau customer, dan pihak yang kedua yaitu pihak pengelola bisnis atau manajemen. Nah, kita masuk yang pertama yaitu risiko e-commerce yang dirasakan oleh pihak pembeli atau konsumen. Nah, apa-apa aja risiko yang dirasakannya? Yaitu yang pertama kerugian finansial. Nah, kerugian finansial jika terjadi yang namanya misalnya penipuan. Nah, kita sudah bayar, uang kita udah keluar, tapi barang kita nggak datang misalnya. Nah, itu menyebabkan kerugian finansial. Kemudian rugi waktu karena proses pembelian online. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelian online ini kan membutuhkan waktu yang lama. Seandainya kita pesan barang di Shopee, di hari ini mungkin sampainya itu akan 4-5 hari lagi. Nah, ini sementara barangnya kita pengen pakai secepatnya. Nah, ini juga menyebabkan rugi waktu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang diharapkan. Teman-teman misalnya beli sepatu, teman-teman lihat di platform e-commerce itu bagus, cantik, tertarik membelinya, tapi ketika datang itu barangnya kok gak sesuai sama yang digambar. Nah, inilah namanya juga merupakan sebagai risiko kita berbelanja di e-commerce ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu merasa tidak nyaman secara psikologis. Kenapa kita tidak merasa nyaman? Karena harap-harap cemas apakah barang akan sampai atau tidak, apakah barang sesuai dengan kenyataannya apa tidak. Nah, itu juga bisa menyebabkan merasa tidak nyaman ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu resiko privasi. Kemudian kemudian resiko yang dirasakan oleh pihak pengelola bisnis atau manajemen. Nah, apa-apa aja risikonya? Yang pertama yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Nah, jadi kan kalau misalnya bisnis yang membuka pengelola bisnis yang membuka bisnis di platform e-commerce itu kan ada rahasia-rahasia pribadinya. Nah, itu sewaktu-waktu bisa aja dicuri atau disabotase ya teman-teman ya. Nah, itu kan bisa menyebabkan kerugian juga, salah satu kerugian juga. Kalau misalnya rahasianya itu terbongkar, misalnya bagian keuangannya, kan itu jadi menyebabkan kerugian ya teman-teman ya. Kemudian penggunaan akses ke sumber-sumber situs, layanan dan lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi dari bisnis-bisnis online itu seperti yang kita ketahui kan ada platform tersendiri. Nah, jadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya cyber atau yang lain-lainnya itu bisa mengakses ke situs kita tersebut. Nah, jadi disitu juga akan terbongkar rahasia-rahasia bisnis kita tersebut. Kemudian risiko lainnya itu kehilangan kepercayaan konsumen. Nah, misalnya nih kita buat bisnis, kita foto gambar yang bagus-bagus, tapi produk kita tuh nggak sebagus itu. Nah, banyak konsumen yang komplain, artinya kita akan kehilangan kepercayaan konsumen. Maka nanti konsumen tidak mau lagi membeli di
platform e-commerce bisnis kita. Kemudian penurunan performa. Penurunan performa ini bisa dikatakan sebagai salah satu dampak dari kehilangan kepercayaan konsumen tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak ada lagi konsumen yang percaya dengan toko kita, otomatis performa toko kita menurun dong. Nah, jadi sebaik mungkin kita harus selalu meningkatkan kepercayaan konsumen melalui brand-brand yang kita miliki gitu. Kemudian apalagi pembahasan kita yaitu yang terakhir, mengelola risiko e-commerce. Dari risiko-risiko e-commerce tersebut dapat kita simpulkan ada 3 aspek dalam mengelola risiko tersebut. Yang pertama, tantangan e-commerce itu merupakan trust atau kepercayaan. Kepercayaan ini sangat penting ya teman-teman semua ya. Karena ketika kita memulai bisnis, kalau misalnya tidak ada kepercayaan dari pelanggan, maka bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, maka hal pertama yang harus kita bangun yaitu kita harus membangun brand image. Kita harus membuat brand kita tersebut terkenal di masyarakat luas. Semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan produk kita, maka semakin baguslah kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Kemudian yang kedua yaitu karyawan yang mempunyai skill. Nah, pihak manajemen ini harus bisa memilih karyawan-karyawan yang memiliki skill, terutama kalau di bidang e-commerce ini kan secara online. Nah, maka maka pihak manajemen harus bisa memilih karyawan yang ahli di bidang digital marketing. Nah, jadi digital marketing ini sangat penting kalau di e-commerce. Bagaimana cara membuat pelanggan itu tertarik dengan produk kita, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, itu sangat menjadi penilaian penting lah untuk manajemen untuk merekrut karyawan yang mempunyai skill ahli di bidang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi itu kan sangat berkembang pesat. Apalagi sekarang kita udah memasuki masa revolusi 5.0, enggak 4.0 lagi. Maka kita harus selalu up to date dalam teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan informasi tentang teknologi, karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembanglah teknologi. Jika kita ketinggalan teknologi, maka kita akan tertinggal menjadi orang yang buta teknologi. So, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang sedikit ini. Dan semoga teman-teman semua bisa membuka platform e-commerce untuk bisnis teman-teman sendiri ya. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semua.